毒死灵气耗尽的法阵。Hello guys, welcome back to KD Universe. Dan yes, kemarin libur, hari ini hari kejepit liburan, besok libur lagi pula. Mantap kan? Meme yakin sih pada puas asli. Seminggu itu liburnya 3 hari guys. Apalagi ada teman Mimin yang dapat liburnya hari ini juga. Berarti total dia libur 4 hari. Gila nggak tuh? Aduh, jadi iri Mimin asli. Oke guys, so kita bakal masuk ke part 111 episode 113 One Mission C. Jadi guys, di part kali ini kita semua bakal melihat Xiahou yang membantai semua sekte kuno yang sudah menyinggung kerajaan batunya. Selain itu, dia bakal mencoba berusaha mencari cara atau jalan menuju ke alam atas. Udah gak sabar nih guys. So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Xiahou itu akhirnya bangkit dari kubur. Bangkit-bangkit langsung jadi overpower pula. Kerajaan batu yang diserang oleh sekte musuh hampir aja hancur. Tapi untungnya ada babang Xiahou yang muncul dan membantu. Kalau enggak, udah rata itu kerajaan guys. Kalau kalian ingat Qin Feng yang lainnya aja kemarin udah pasrah ya kan? Xiahou dengan kerennya membantai habis musuh. Teknik yang dia gunakan juga begitu keren. Tapak raksasa menggenggam habis si musuh sampai terbantai. Kira-kira gimana reaksi semua orang ketika melihat babang satu ini bangkit? So langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys ya. Xiahou tanpa basa-basi mengeluarkan tombak kaisarnya dan meratakan semua pasukan yang sempat menyerang. Belum sampai di situ, kecepatan kilat dilakukan dan tuar. Semuanya pun diserang, udah kayak melawan semut aja nih guys. Terlalu mudah. Masih ada dong, Xiahou juga melancarkan serangan dari atas langit dan menghancurkan semua musuh. Mantap. Dengan ini jelas, kemenangan bagi kerajaan batu. Lebih tepatnya kemenangan Xiahou sih, karena satu orang melawan ribuan pasukan. Tapi perang masih jauh dari kata selesai. Xiahou memerintahkan agar semua orang ikut ke laut utara, Pavilion Putian, Gerbang Nincin, dan Gunung Pulau. Keempat sekte kuno inilah yang menyerang kerajaan batu dari kemarin. Jadi hari ini adalah waktunya buat balas dendam. By the way guys, Xiahou ini menggunakan tubuh jiwa. Dengan menggunakan harta karun khusus, dia bisa menciptakan tubuh jiwa yang sangat super kuat. Segera Xiahou menggunakan burung kunpengnya untuk menghancurkan seluruh laut selatan. Dilanjutkan dengan gerbang Nincin, pertahanannya dihancurkan dan satu sekte diserbu habis oleh pasukannya Xiahou. Kita lanjut lagi ke Pavilion Putian. Semua orang sudah bersiap di sana. Tapi sama pasukannya Xiahou serta burung Phoenix-nya, lagi-lagi Pavilion Putian itu dihancurkan. Yang terakhir apa hayo? Lupa kan? Yes, benar, Gunung Pulau. Gunung paling ngeselin yang memerangkap kedua orang tuanya Xiahou nih. Xiahou sempat kesal karena Gunung Pulau itu sangat berani bekerja sama dengan orang luar hanya demi membantai dirinya. Padahal Xiahou masih ada hubungan keluarga dengan Gunung Pulau. Tapi sekarang sudah tiada kata ampun. Waktunya untuk menyerbu. Mantap.
Pada akhirnya ketiga tempat suci atau ajaran kuno sudah dihancurkan. Jadi sekarang kerajaan batu nggak punya saingan lagi guys, aman sentosa. Kecuali kalau mereka mengirimkan dewa dari alam atas ya, itu sudah beda cerita. Semua perang sudah selesai, waktunya Shihao untuk pergi. Sebenarnya semua orang, mau itu rakyat, para petinggi, Qin Feng dan yang lainnya, mereka tuh nggak pengen Shihao pergi guys. Tapi mau gimana lagi ya? Shao itu pergi demi menyusul kedua orang tuanya yang berada di alam atas. Nggak lupa Shihao juga berpamitan dengan desa batu. Dan di sini Shihao menitip pesan nih guys, agar Xiao Hong dan Mao Qiu menangkap si kuda-kuda hitam. Soalnya dia kabur saat Shihao sedang sakit, memanfaatkan kesempatan dia. Harus ditangkap kembali dong. Xiao Hong juga berpikir bakal naik ke alam atas nanti ketika sudah ada minat dan ketika Shihao mendapatkan jalannya. Penasaran juga dia guys. Dan Shihao pun pamit. Si kakek patriark yang sedih bukan main, karena Shihao bakal pergi dan nggak bakal kembali lagi. Bener-bener si kakek patriark sedih banget. Jujur Mimin agak kasihan sih. Dia sampai ngomong seperti ini guys. Bisakah kita bertemu lagi di hidup ini? Aduh kacau. Shao tidak menjawab, artinya mungkin gak bisa guys. Membuat si kakek patriark auto lemas, tidak bisa berdiri dengan baik. Pada akhirnya Shao pun pergi dengan penuh tangisan tanpa melihat ke belakang. Sebenarnya Shao juga sedih guys. Dalam hati memastikan bakal bertemu lagi asalkan dia berhasil mencari cara dalam menstabilkan kedua dunia. Ya, moga aja berhasil ya guys. Soalnya kasihan juga si kakek patriark nih. Shao pun akhirnya pergi ke Pulau Poseidon atau Pulau Dewa Laut. Di sini dia berniat meminjam jalan kuno ke alam atas. Karena berdasarkan rumor, di Pulau Dewa Laut itu bisa mengirimkan orang ke alam atas. Tapi sayangnya, setelah kepergian Dewa Mo, jalan kuno ini telah rusak. Jadi Shihao harus pergi mencari tempat lain. Kebetulan Shihao sudah mempunyai list atau daftar nama tempat yang harus dia kunjungi dalam mencari formasi mantra kuno ke alam atas. Perhentian berikutnya adalah kuil kuno Qintong. Dilihat dari tempat yang sudah lama ditinggalkan penuh akan debu, pasti sudah dihancurkan oleh kuil abadi. Jadi pasti mantra formasinya juga sudah tidak bisa dipakai. Jadi gini guys, Shihao itu tidak mau pergi ke alam atas menggunakan formasi mantra dari ajaran kuno. Contoh ajaran kuno itu kayak Gunung Pulau, Pavilion Putian, dan yang lainnya. Karena bisa-bisa kalau Shihao pakai mantra kuno mereka, itu malah dijebak guys. Kan formasi mantra kuno mereka itu bisa mengantarkan orang ke alam atas, tapi kan bisa-bisa dikirim ke tempat sekte mereka yang ada di alam atas. Nah, sedangkan Shihao sudah menjadi musuh dari semua ajaran kuno. Jadi nanti ketika dia ke alam atas menggunakan formasi ajaran kuno, malah dikirim ke ajaran pusat di alam atas. Bisa-bisa mampus dia guys. Sampai-sampai malah dikepung ya kan? Shao akhirnya sampai ke Gunung Tianqin. Di sini adalah tempat si burung tanpa bulu pergi ke alam atas bersama dengan Yunxi dan yang lainnya. Yes, benar guys, tempat ini. Tapi sayangnya formasi di sini juga sudah tidak bisa digunakan. Jadi sekarang kita sampai ke tempat perhentian terakhir, yaitu medan perang 100 klan. Rumor mengatakan, kalau seseorang ingin mencapai ke alam atas, mereka harus lulus ujian dulu. Nah, jadi medan perang 100 klan ini ada ujian khususnya guys. Benar saja di bawah itu banyak sekali orang yang sedang asik bertarung dari berbagai klan. Ketika melihat Shihao, mereka semua sempat terhenti.
下界的实力惊人。 Awalnya pada bingung, ngapain Shahou kesini ya? Tapi nampaknya tiada kata damai nih. Segera semuanya pun menyerbu ke arah Shahou seorang diri. Tidak ada pilihan, Shahou melawan mereka menggunakan pedang iblisnya. Dengan singkat semuanya pun dikalahkan. Setelah menghabisi semua, Shahou diperbolehkan memasuki tantangan mantra. Dirinya pun dikirim ke tempat lain yang berisikan sebuah mantra khusus. Di sini ranahnya juga ditekan guys. Jadi tidak bisa mengandalkan kekuatan ranah. Dari atas langit, muncullah petir yang terus menyambar Shahou. Tidak ada pilihan, Shahou mengeluarkan ketiga monster kunonya. Menghancurkan serangan dari atas langit. Mantap. Ditambah formasi mantra yang ada di tanah. Sehingga dengan ini, Shahou pun berhasil lulus dalam semua ujian. Jadi dia diperbolehkan untuk menggunakan jalan surga pergi ke alam atas. Wow. Pada akhirnya guys ya, abang kita bakal pergi ke alam atas dengan menaiki tangga. Di atas sudah ada sebuah altar dan seorang wanita cantik yang menari. Eits, bukan cuma satu dong, muncul lagi wanita lainnya. Total ada 6 orang nih. Tarian mereka berenam memunculkan sebuah formasi lengkap. Dari formasi memunculkan 2 pintu, satu besar, satu kecil. Dikatakan ketika Shahou berhasil memasuki formasi ini, dia bakal dijadikan sebagai binatang tunggangan di alam atas. Ah, kok gitu? Tentu Shahou marah dong. Masa susah-susah lewatin ujian yang begitu banyak dijadikan seekor banteng atau kuda yang ditunggangi ya kan? Dia menantang agar bertarung sampai meninggoy aja nih. Hahaha. Perkataan Shahou membuat ketiga wanita tadi yang sangat cantik sekarang berubah menjadi jahat. Dan pertarungan pun terjadi. Dengan mudahnya abang kita melawan ketiganya, dia murka guys. Orang-orang yang disebut sebagai Taoisme abadi tertinggi ini, tapi perilakunya suka menipu orang. Contohnya tadi, orang udah susah-susah bertarung dan melewati ujian, malah disuruh jadi binatang tunggangan di alam atas. Pada akhirnya Shahou membantai ketiga wanita jahat itu. Belum selesai, dia ingin menghancurkan jebakan di sini, yaitu altar formasi. Dengan satu tebasan yang dikumpulkan, auto hancur itu altar guys. Nggak bisa dipakai lagi dong. Tapi kalau gini, Shahou nggak ada cara buat ke alam atas lagi dong. Slow. Ada masalah itu pasti ada solusi. Kita lihat saja nanti ya. Dirinya semalaman mencari cara untuk pergi ke alam atas dengan membaca puluhan buku. Kalau Mimin sih lama-lama bisa stres nih. Orang mah coba tanya Mbah Google aja ya, di googling ya kan, cara naik ke alam atas secara aman dan tidak dijebak. Kan mungkin aja siapa tahu ada jawabannya gitu. Waktu terus berlalu, berhari-hari dilewati, sampai capek Shahou membacanya. Shahou pun membentuk tubuh jiwanya satu lagi dan membagi kerjaan. Masing-masing baca satu buku. Dengan ini pengerjaan lebih cepat jadi 2 kali lipat. Pada akhirnya Shahou mendapatkan sebuah informasi. Jadi ada sebuah formasi misterius. Setelah membukanya, orang yang memasuki formasi itu nggak bakal bisa kembali lagi. Karena ketika formasi itu dibuka, ruang dan waktu jadi terganggu. Dan mungkinlah itu satu-satunya cara bagi Shahou pergi naik ke alam atas. Wadidaw. Apakah Shahou bisa mencapai ke alam atas? So, mari kita lihat di bagai spoiler buat part 112 episode 114 di minggu depan lagi ya guys. Jadi, nanti Shahou itu bakal pergi ke suatu tempat. Di sana dia bakal bertarung melawan banyak sekali monster kuat.
Sepertinya ini adalah tempat dulu dia melawan si kera emas yang merupakan keturunan Mao Chiu. Mimi lupa namanya sih. Nah selain itu, Shao juga bakal dibantu oleh sang batu dewa untuk mencari cara dalam naik ke alam atas. Dan akhirnya mereka pun mengumpulkan kristal berwarna ungu. Kristal-kristal itu dikumpulkan dan dibukalah sebuah formasi khusus. Berakhir Shao masuk ke dalam guys. Di dalam formasi itu, Shao juga masih harus melewati beberapa rintangan. Dan di hadapannya ada sebuah muncul black hole gitu. Mimi yakin itulah jalan Shao untuk menuju ke alam atas. Mantap kan? Tapi yang Mimi penasaran kan itu, alam atas kayak gimana ya? Kalian semua juga pasti penasaran tuh. So kita bakal lihat lagi penjelasannya di minggu depan ya guys. Nah seperti biasa, update lagi nanti untuk part 112, episode 114-nya yes, yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat minggu depan. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.